jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Kali ini kita akan sedikit mereview sebuah mini rig dari produk China. Dan kebetulan saya punya dua, tapi yang satu finalnya agak rusak ya, jadi belum bisa untuk transmit, sehingga akan saya review satu dulu, yaitu merek Voxter TM388. Cukup kecil memang rignya, dan ini saya pakai hari-hari di tempat dimana lokasi saya ngetes antena, dimana lokasi saya buat video sehari-harinya. Artinya bukan sehari-harinya, tapi kebanyakan di sini posisinya. Makanya saya akan tunjukkan perbedaan mini rig dengan rig biasa. Ya, sama-sama kecil, tapi nanti kita lihat rig biasa dengan mini rig untuk fisiknya. Mari kita lihat dulu fisik pertamanya dari Voxter TM388. Voxter TM388. Ya, kalau kita lihat dari depan, ya kita bandingkan dengan V8000. V8000 ini rignya sebenarnya kecil ya, pendek gitu ya, tapi dia agak tebal dikit. Tapi ini sebagai perbandingan aja, kita bisa melihat besarannya mini rig ya. Kalau ini outputnya 75 watt, ini outputnya 25 watt. Nah, ini 25 watt. Oke, kita lihat dari atas. Ya, kita lihat dari atas. Kalau V8000 pendinginannya seperti ini, kemudian ada kipas. Kemudian kalau Voxter itu speakernya di atas. V8000 speakernya di depan. Kemudian kita lihat dari belakang, tampilan belakang Voxter. Di sini ada input untuk data ya. Ini data, bukan speaker ya. Jadi pertama saya coba, saya kira ini adalah speaker, ternyata bukan. Ini untuk data. Kalau kita mau masukin frekuensi, input frekuensi di radio ini. Kemudian itu konektornya. Kalau ICOM standar ya, ICOM itu belakangnya ya speaker gitu ya, external speaker. Oke, kita tinggalkan ICOM-nya. Saya akan bahas untuk mini rig dari Voxter. Jadi Voxter ini bentuknya cukup kecil ya. Bentuknya cukup kecil. Satu genggaman tangan saya ini cukup ya. Nih, satu genggaman tangan saya ini sangat-sangat cukup sekali. Jadi tidak makan tempat. Kalau kita mau taruh di mobil atau di motor, bisa taruh di jok motor atau di mobil. Kemudian layarnya juga sangat kecil. Ya, semuanya praktis. Kemudian dalam paket pembeliannya itu kita dapat extra mic-nya. Ini berfungsi semua ya. Extra mic-nya ini berfungsi semua. Ada menu, kemudian ada up down frekuensi, kemudian ada frekuensi A, frekuensi B atau exit, kemudian ada scan, kemudian ada lock, kemudian ini tombol-tombol angka. Nah, sebelum kita mencoba radio rig ini, ya ini kita lihat dulu ya. Untuk build quality-nya, untuk kualitasnya ini cukup bagus ya. Ini kualitas hasil buatannya cukup bagus. Kalau menurut saya ini sudah oke ya. Karena rig sekecil ini, kalau Anda memang butuh kipas, Anda bisa tambahkan kipas di atasnya supaya tidak panas sekali kalau misalnya dipakai terus-menerus. Nah, saya akan tunjukkan dulu antena yang saya gunakan adalah vertical dipole, hampir sama dengan follower pot ya. Tapi ini antena yang pernah saya review, saya buat videonya, yaitu antena dipole dari coaxial cable.
Kita lihat di luar. Sebelum kita coba, kita lihat dulu antenanya. Antenanya vertikal dipole ke dalam. Mencoba, kita akan tes dulu untuk SWR-nya, antenanya. Ini beberapa hari kehujanan antenanya di luarnya, nggak tahu apakah masih bagus apa enggak. Oh, ternyata masih bagus, 1:1,1 ya. Ini dari 140 SWR-nya aja 1,3, masih oke. Kita naik di 144, ini SWR-nya 1,1, masih oke. Kita naik sampai di 148, masih 1,2. Kita naik di 150 ya, masih 1,3. Kita naik di 156, 1,4, mentok ya. Saya pindah dulu. Nih, sampai 230 MHz masih 1,5, bayangkan. Ya, Anda bisa bermain di station repeater. Ya, SWR-nya masih mantap tuh, nggak ada masalah ya. Jadi antenanya bandwidthnya cukup lebar sekali ternyata ya. Bandwidthnya lebar sekali ya, vertical dipole dari coaxial cable. Prinsipnya hampir sama dengan antena flower pot ya, cuman dia nggak ada selongsong dari aluminium dan tidak belitkan untuk semacam cuk balon dari coaxialnya. Oke, sekarang kita akan masang antenanya ke radio ini. Kemudian kita pasang juga ini untuk power. Kita pasang kabel powernya, ini ada sikringnya. Sekarang kita coba hidupin ya. Ini di atas bodinya ada tulisannya. Ini jadi ini panas nanti, sangat panas kalau powernya dikasih high kemudian terus menerus hidup, panas. Jadi ada tulisan ini. Jadi kalau bilangnya kasih kipas. Tapi ini suaranya sangat kenceng banget. Suaranya kenceng sekali. Kita akan coba power yang kita hidupin. Nah kan, kenceng banget. Oke. Kemudian kita lihat dulu ya untuk. Nah, ini warna layarnya. Ini bisa warna ungu, bisa orange, sama satu lagi biru ya. Ini sekarang ini warna ungu. Ini warna ungu. Warna ungu. Kemudian di sini ada menu, di atas kita pencet fungsi. Ini fungsi sebagai menu, atau dari keyboard ini, dari extra mic juga bisa menu ya. Jadi sangat simpel, dari keyboardnya juga bisa, dari keypad ini bisa. Kita tinggal pilih TDR ya. Ada stepnya. Kemudian scale, text power, scramble ya untuk scramble, TOT, time of timer automatic. Kemudian ini untuk lebar frekuensinya wide dan narrow, ini wide. Kemudian ada ABR, beep, nah ini beepnya on. Kemudian ada untuk repeater ini ya, ini tone juga. Ini tone juga standar, DTMF, BCL. Nah ini BCL ini kalau kita on, kalau ada sinyal masuk, kalau kita on, kita nggak bisa transmit. Jadi kita off kan saja BCL-nya. Ada circuit add on, primary circuit off, primary channel, open side, tone, speaker mode, PTT ID off. Nah,
ada beberapa menu itu, 27, 28, channel lamp, frekuensi, auto lock, phone message, baterai. Nah ini RX kita warna biru, RX kalau terima biru ya. Transmit orange, memory channelnya, delete memory. Kemudian ini untuk repeater duplex, simplex, duplex ya, jadi bisa plus atau min. Kemudian offset ini semacam frekuensinya berapa gesernya, up-nya atau down-nya. Ya, cukup banyak menunya ini. Standar ya, standar seperti HT. Kalau kita pakai HT, ini standar. Oke, kita exit. Jadi ini dual band. Langsung ya, jadi kapan kita mencet misalnya di 1, 4, 4, 2, 4, 0. Nah, ini langsung. Kita mau pindah ke UHF juga langsung kita tinggal mencet. Nah, langsung UHF. Dan ini kalau kita setting repeater juga bisa, tapi nggak bisa disimpan. Jadi ini harus pakai memori ya. Jadi kalau kita harus input lewat kabel data tadi di belakang dari komputer, sehingga terprogram di sini. Karena ini kalau saya memori melalui minirig ini juga ternyata ketika saya pencet lagi hilang lagi gitu. Seperti itu. Ya sekedar info kan. Nah, ini penerimaan dari repeater Jawa Tengah. Ya dari. Nah, resipnya kalau kita resip warnanya biru ya. Kalau kita transmit orange. Sudah ada di situ. Nah, ini penunjuk sinyalnya cukup bagus. Dia ada barnya. Bisa nuruti atau Jadi kesimpulannya rig ini juga lumayan untuk resipnya ya. Bukan berarti kalau kita pakai antena luar nggak bisa dengerin. Ini repeater dari Jawa Tengah. Iya betul. Bisa kita dengarkan. Itu BB ya. Ya, oke. Kemudian kalau kita mau dengerin FM juga bisa langsung kita mencet ini. Nah, itu FM ya. Jadi saya takut nanti kena copyright, kita matiin aja laguin. Tapi yang jelas ini udah apa namanya bisa dengerin FM ya. Jadi simple, suaranya kenceng, jernih. Jadi buat Anda yang ingin membeli radio ini, minirig ini tidak rugi ya. Dan satu lagi, ada dua yang saya miliki, satunya QET 7900. Ini juga bagus. Nah, kalau QET itu dia bisa nyimpen memori dari manualnya, dari radionya sendiri. Kalau ini nggak bisa. Jadi kapan kita simpen, kalau kita buat lagi, yang kita tersimpan itu yang akan ketumpuk yang terakhir gitu. Tapi kalau frekuensinya bisa kita simpen, tapi untuk duplex atau simplexnya repeater itu yang terakhir, program terakhir yang terbaca gitu, bukan yang pertama ini. Jadi seperti itu ya. Untuk powernya sendiri ini kalau low power 10 watt ya. Low power 10 watt. Kalau untuk high powernya 25 watt. Untuk modelasi cukup oke. Kita akan coba berkomunikasi dengan rekan saya, Yengki Brafoto Victor Sierra Yengki. Mudah-mudahan beliau ada, saya coba hubungi beliau. Karena Pak Pri nggak ada, saya hubungi ya. Kita coba monitor aja. Ya, cukup lumayan. Ini ada beberapa perbincangan, bisa dimonitor menggunakan antena tadi dengan rig Cina ini.
Jadi muncul gelap. prinsipnya juga lumayan lah ya. Kemudian di sini ada beberapa tombol. Ini kalau scan ini bisa kita pencet lama, nanti dia akan nyeken ya. Kita coba ya. Saya pencet lama. Nah, tuh dia nyeken ke atas. Ke atas. Kalau kita mau scan ke bawah, kita putar ke kiri. Nah, nyeken ke bawah. Kita mau nyeken ke atas lagi, kita putar ke kanan. Nah, ini nyeken ke atas lagi. Ya, nyeken ke atas. Tuh. Kita berhenti scan, kita pencet lagi. Dah, berhenti. Oke, kemudian di atas sini ada menu fungsi, ini sama dengan menu ya. Kalau menu itu kita pencet fungsi, kemudian call itu kalau kita pencet nanti bunyi kayak ambulans itu apa itu ya. Kemudian monitor itu kalau scroll kita pencet, ini scrollnya kebuka. Ini power. Kemudian ini ada VOV sama memori. Ya, akan muncul angka di samping kanan, itu berarti memori. Kemudian ini exit, ini untuk pindah frekuensi 1, 2, atas bawah panahnya. Kemudian ini FM untuk dengerin radio. Jadi kalau kita matiin, kita mencet ini. Nah, kita buka sedikit volumenya biar kedengaran agak keren ya, hidupin. Nah, seperti itu. Jadi langsung tadi kan kita menunya tampilan baterai, ini kita matiin lagi. Ketika dihidupin, dia akan menunjukkan voltase 14,2 volt. 14,2 volt. Itu ada yang nggak beres. Oh, enggak. Di penunjuk sana 13,8. Ya, kemungkinan ada sesuatu. Kok di sini naiknya jadi 14,2 volt. Oke, itu dia sedikit penjelasan atau review mengenai mini rig Voxter TM388 ya. Jadi ini tombol volume, sekali lagi ini tombol volume dan power, tombol volume aja bukan power, sorry, power sendiri. Ini tombol volume, ini rotary dial untuk dial frekuensi. Nah, oke, ini extra mic-nya, ini PTT-nya cukup gede ya. Oke, jadi ketika Anda beli ini nanti Anda akan dikasih kabel ini, kemudian extra mic sama yang untuk colokan di mobil itu dikasih. Terima kasih Anda sudah menonton review saya mengenai mini rig Voxter TM388 ya. Jadi saya tadi lupa ya nyebutin untuk extra mic-nya, dia menggunakan RJ45, jadi kotak ya. Jadi sudah modern, sudah seperti rig-rig yang baru menggunakan RJ45 seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton dan review kami mengenai mini rig Voxter TM388. Semoga teman-teman yang meminta saya untuk mereview ini sudah bisa jelas ya bahwa ini radio ini cukup bagus juga bisa kita gunakan dan kompatibel dengan menggunakan antena flower pot yang Anda sudah lihat di video saya sebelumnya itu kompatibel dengan itu antenanya. Kemudian kompatibel juga dengan dipole vertikal. Anda coba aja menggunakan kabel koaksial seperti di video saya sebelumnya juga ada. Dan sekali lagi terima kasih sudah menonton video singkat saya mengenai review dari Voxter mini rig China TM388. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Jangan lupa subscribe dan tentunya tekan tombol loncengnya juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pendri. Bye-bye.